Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, di sini kami selaku kelompok 4 ingin menjelaskan tentang hasil dari proposal program kreativitas mahasiswa. Di sini kelompok kami mengambil judul tentang hidroenzim pakcoy, inovasi budidaya hidroponik organik, yaitu mengembangkan inovasi budidaya pakcoy hidroponik dengan memanfaatkan limbah kepala udang sebagai nutrisi organik. Teman-teman, sebelumnya izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Nama saya Nisfi Syabila Arsy, adapun rekan-rekan saya yaitu Naila Cahaya Risti, Nurul Indah Indriana Putri, dan Nurnafa Tahul Jannah. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pengambilan judul proposal ini. Pada poin pertama yaitu potensi pertanian Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman alam yang luar biasa, termasuk lahan pertanian subur yang didukung oleh iklim tropis. Faktor seperti curah hujan yang cukup, sinar matahari melimpah, dan tanah yang beragam mendukung pertanian sepanjang tahun. Lahan pertanian tersebar di seluruh Nusantara dengan tanaman utama seperti padi, jagung, kacang-kacangan, buah-buahan, hingga sayuran. Meskipun memiliki potensi yang besar, tantangan seperti perubahan iklim dan pengolahan sumber daya perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Poin kedua yaitu pakcoy yang kaya akan nutrisi. Salah satu sayuran yang memiliki potensi ekonomi tinggi adalah pakcoy atau Brassica subs, yang juga dikenal dengan sebutan bok choy atau pokcoy. Pakcoy juga kaya akan nutrisi penting seperti kalsium, fosfor, zat besi, magnesium, vitamin K dan C, kalium, vitamin B6, serta asam folat. Budidaya pakcoy umumnya dilakukan dengan menggunakan metode hidroponik. Hal ini secara signifikan mengurangi risiko penyakit dan serangan hama. Nah, pada poin ketiga yaitu limbah kepala udang. Pengambilan limbah kepala udang dipacu karena kami sering melihat bahwasannya limbah kepala udang seringkali dibuang begitu saja meskipun mengandung kalsium karbonat CaCO3 yang merupakan salah satu hara makro penting bagi tanaman. Setelah melakukan penelusuran dan diskusi mengenai pemanfaatan limbah kepala udang yang kurang dimanfaatkan tersebut, kami menemukan bahwa banyak masyarakat telah berhasil mengelola limbah sekitar menjadi ekoenzim. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk memanfaatkan limbah kepala udang sebagai pupuk dengan cara mengolahnya menjadi ekoenzim. Setelah penjabaran latar belakang dari pengambilan judul proposal kami menemukan beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana ekoenzim kepala udang dapat mempengaruhi pertumbuhan pakcoy. Yang kedua, apakah penggunaan ekoenzim layak dari segi biaya dan keuntungan? Yang ketiga, bagaimana memasarkan produk pakcoy hidroponik organik? Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nurnafa Tahul Jannah. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan gambaran umum usaha dari hidroenzim pakcoy inovasi budidaya hidroponik organik. Nah, di sini tujuannya itu ada memahami potensi ekoenzim, menilai kelayakan ekonomi, dan merumuskan strategi. Yang pertama itu adalah memahami potensi ekoenzim, di mana mengkaji manfaat dan efektivitas ekoenzim sebagai nutrisi organik dalam budidaya pakcoy hidroponik, serta mendampaknya terhadap pertumbuhan tanaman dan kualitas hasil panen. Kemudian ada menilai kelayakan ekonomi, di mana untuk menganalisis efisiensi biaya, potensi penghematan, serta peluang usaha dari penerapan sistem hidroenzim dalam skala rumah tangga hingga komersial. Yang terakhir itu ada merumuskan strategi, di mana itu adalah untuk menyusun suatu langkah-langkah praktis dan berkelanjutan untuk penerapan hidroponik berbasis ekoenzim, termasuk metode produksi ekoenzim, teknik budidaya, dan distribusi hasil panen.
Nah, selanjutnya itu ada juga gambaran umum usaha, yang mana gambaran umum usaha ini terbagi menjadi dua, yaitu isu lingkungan dan kebutuhan inovasi. Isu lingkungan itu terdiri dari limbah kepala udang mencemari lingkungan, kesadaran masyarakat meningkat, dan tren urban farming. Kemudian ada kebutuhan inovasi. Kebutuhan inovasi itu melibatkan ketergantungan nutrisi sintesis dan pemanfaatan sumber daya lokal. Sebelumnya saya akan menjelaskan gambaran umum usahanya dulu terlebih dahulu, yaitu gambaran usaha umum hidroenzim pakcoy merupakan inovasi pertanian urban yang memadukan konsep hidroponik dengan pemanfaatan dan pemanfaatan limbah organik sebagai sumber nutrisi alami. Kemudian usaha ini hadir sebagai solusi atas dua isu besar yang tengah dihadapi pencemaran lingkungan akibat limbah organik seperti kepala udang serta ketergantungan tinggi pada nutrisi sintesis dalam budidaya hidroponik konvensional. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang isu lingkungan. Jadi isu lingkungan ini adalah di mana limbah kepala udang ini yang dibuang begitu saja berpotensi untuk mencemari lingkungan, perairan, dan daratan. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberlanjutan dan gaya hidup sehat mendorong munculnya tren urban farming atau pertanian kota, terutama di kalangan masyarakat urban yang memiliki keterbatasan lahan. Kemudian ada kebutuhan inovasi. Nah, jadi kebutuhan inovasi ini sebagian besar praktis hidroponik masih mengandalkan nutrisi sintesis yang tidak ramah lingkungan dan berpotensi merusak kualitas tanah serta ekosistem. Jika ini tidak dikelola dengan baik, maka diperlukan inovasi pemanfaatan sumber daya lokal dan organik yang lebih berkelanjutan. Hidroenzim pakcoy ini menjawab tantangan ini dengan mengolah limbah kepala udang menjadi larutan enzim organik yang dapat digunakan sebagai nutrisi hidroponik alami. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya penjelasan tentang peluang pasar dan analisis anggaran yang akan dijelaskan oleh Nurul Indah Indriana Putri. Baik, kita masuk ke dalam materi peluang pasar. Nah, peluang pasar untuk pakcoy hidroponik organik yang menggunakan nutrisi ekoenzim kepala udang sangat menjanjikan dan didukung oleh beberapa faktor utama. Nah, faktornya ini terbagi menjadi 3 nih teman-teman. Yang pertama ada permintaan sayuran, yang kedua ada pasar hidroponik, yang ketiga ada kemitraan. Nah, yang pertama ini ialah permintaan sayuran. Permintaan terhadap sayuran organik terus meningkat seiring dengan kesadaran konsumen tentang manfaat kesehatan dan lingkungan dari produk organik. Konsumen semakin bersedia membayar harga premium untuk sayuran yang dijamin bebas dari pestisida, herbisida, dan pupuk sintetis. Nah, yang kedua ada pasar hidroponik. Pasar hidroponik berkembang pesat di perkotaan, menciptakan peluang bagi produk pakcoy hidroponik untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang mencari sayuran yang segar, berkualitas tinggi, dan diproduksi secara lokal. Nah, yang terakhir ada kemitraan. Menjalin kemitraan strategis dengan restoran, supermarket, hotel, dan toko-toko yang menjual produk organik dapat membuka akses ke pasar yang lebih luas dan stabil. Restoran yang mengutamakan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi akan tertarik dengan pakcoy hidroponik organik yang dihasilkan dengan nutrisi alami. Supermarket dan toko organik juga akan melihat pakcoy hidroponik organik sebagai produk yang menarik bagi pelanggan mereka yang sadar kesehatan dan lingkungan. Di dalam analisis biaya dan pendapatan usaha ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah biaya awal, yang kedua ada biaya operasional, dan yang ketiga pendapatan, dan yang terakhir ada analisis keuntungan. Nah, kita masuk ke dalam yang pertama, yaitu biaya awal. Itu ada instalasi hidroponik totalnya 2 juta, pompa air dan perlengkapan itu 500.000. Net pot, rock wall, dan media tanam itu 200.000.
peralatan produksi ekoenzim, wadah fermentasi 100.000, peralatan pendukung 50.000. Total biaya awal ialah 2.850.000. Dan yang kedua ada biaya operasional, yaitu bibit pakcoy seharga 50.000, bahan baku ekoenzim, kepala udang atau limbah gratis atau biaya transportasi, gula merah 20.000, air gratis, listrik 50.000, kemasan dan label 30.000, biaya transportasi dan pemasaran yaitu 100.000, biaya lain-lain, pemeliharaan dan lain-lain itu total 50.000, dan total biaya operasional per siklusnya 300.000. Nah, yang ketiga ada pendapatan. Hasil panen pakcoy misalnya 100 tanaman dikali 200 gram per tanaman, sama dengan 20 kg. Harga jual pakcoy organik misalnya 25.000 per kilo. Total pendapatan 20 kg dikali 25.000 per kilogram sama dengan 500.000. Nah, yang terakhir ada analisis keuntungan. Keuntungan total pendapatan dikurang total biaya operasional. Keuntungannya 500.000 dikurang 300.000 sama dengan 200.000. Dari saya selanjutnya dilanjutkan oleh Nisfi. Selanjutnya, penjelasan tentang metode pelaksanaan dan strategi pemasaran yang akan dijelaskan oleh Naila Cahyaristi. Masuk pada metode pelaksanaan. Nah, pada metode pelaksanaan, pembuatan pupuk organik dari limbah kulit udang dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu yang pertama adalah pengumpulan dan persiapan bahan baku. Limbah kulit udang dikumpulkan dari restoran seafood, pasar, atau tempat pengolahan hasil laut. Lalu kulit udang dibersihkan dengan air untuk menghilangkan kotoran dan sisa daging yang menempel. Kulit udang dikeringkan di bawah sinar matahari atau menggunakan oven dengan suhu sekitar 60 derajat Celcius hingga benar-benar kering. Nah, yang kedua itu adalah proses fermentasi. Kulit udang yang sudah kering dihancurkan menjadi ukuran kecil menggunakan blender atau alat penepung. Lalu hasil gilingan tadi dicampur dengan bahan tambahan seperti molase atau gula merah sebagai sumber karbon dan E4 sebagai agen fermentasi. Lalu campuran ini dimasukkan ke dalam wadah tertutup dan didiamkan selama 1-2 minggu untuk proses fermentasi. Selama fermentasi, campuran diaduk setiap 2 hari sekali untuk memastikan proses berjalan dengan baik. Yang ketiga itu penyaringan dan pengeringan. Setelah proses fermentasi selesai, pupuk organik disaring untuk mendapatkan tekstur yang lebih halus. Pupuk dikeringkan kembali untuk mengurangi kadar air sehingga lebih tahan lama saat disimpan. Lalu yang terakhir itu adalah pengujian dan penyempurnaan. Pupuk organik kandungan nutrisinya diuji untuk memastikan efektivitasnya bagi tanaman. Jika diperlukan, komposisi pupuk dapat disesuaikan sebelum dikemas. Lalu, setelah pupuk organik siap, proses pengemasan dilakukan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pemilihan kemasan. Menggunakan plastik biodegradable, kertas kraft, atau kantong aluminium foil untuk menjaga kualitas produk. Yang kedua itu proses pengisian. Pupuk ditimbang sesuai dengan ukuran yang ditentukan, misalnya 250 gram, 500 gram, atau 1 kilo. Setiap kemasan ditutup rapat untuk mencegah kelembaban dan kontaminasi. Yang ketiga itu pemberian label. Label berisi nama produk, manfaat, cara penggunaan, tanggal produksi, dan kadaluarsa. Ditambahkan barcode atau QR kode untuk informasi tambahan dan kemudahan pembelian. Setelah produk siap, dilakukan strategi pemasaran. Nah, pemasaran pupuk organik dilakukan melalui berbagai strategi, yaitu yang pertama pemasaran online. Bisa melakukan penjualan melalui e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, lalu media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan bisa juga melalui website pribadi. Lalu juga bisa menggunakan strategi digital marketing seperti iklan berbayar dan kerjasama dengan influencer pertanian. Yang kedua itu caranya yaitu pemasaran offline. Kita bisa menawarkan produk ke toko pertanian, komunitas petani, sekolah pertanian, dan supermarket organik. Lalu juga bisa mengikuti pameran pertanian dan bazar lingkungan untuk memperkenalkan produk.
Yang ketiga itu melalui program edukasi dan promosi. Kita bisa mengadakan workshop atau webinar tentang manfaat pupuk organik dari kulit udang. Lalu memberikan diskon atau sampel gratis untuk menarik pelanggan baru. Lalu pada desain kemasan produk, kami memilih kemasannya itu dibuat menarik, informatif, dan ramah lingkungan dengan mempertimbangkan 3 hal berikut, yaitu yang pertama material kemasan, menggunakan bahan ramah lingkungan seperti kertas kraft. Lalu kemasan yang mudah dibuka dan dapat didaur ulang. Yang kedua itu desain visualnya yang berwarna dominan hijau dan coklat untuk mencerminkan konsep organik dan natural. Lalu gambar dan ilustrasi tanaman yang tumbuh sehat untuk menonjolkan manfaat pupuk. Yang ketiga itu menambahkan informasi yang dicantumkan, yaitu seperti nama produk dan logo brand, komposisi dan manfaat pupuk, dan cara penggunaan yang mudah dipahami, lalu kontak produsen dan media sosial untuk memudahkan komunikasi. Yang terakhir yaitu bagian kesimpulan. Kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi program kreativitas mahasiswa kami yaitu inovasi budidaya pakcoy hidroponik dengan memanfaatkan ekoenzim kepala udang sebagai nutrisi organik memberikan solusi terhadap peningkatan produktivitas pertanian dan pengolahan limbah. Kami mengusulkan inovasi budidaya pakcoy hidroponik menggunakan ekoenzim dari limbah kepala udang sebagai nutrisi organik bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian berkelanjutan dan mengolah limbah organik. Teknologi ini menawarkan alternatif pupuk organik yang ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Kami percaya inovasi ini dapat memberikan dampak positif secara ekonomi dan sosial serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengolahan limbah organik dan pertanian berkelanjutan. Dengan dukungan program kreativitas mahasiswa, kami berharap proposal ini dapat direalisasikan sebagai langkah awal untuk menghadapi tantangan pertanian modern. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan untuk mengembangkan ide ini, serta harapan agar proposal ini diterima dan didukung sepenuhnya. Sekali lagi, sekian dari kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.